Kalau ngemas, Pamit undur diri ya teman-teman. Ranger Mas pamit tentunya. undur diri. Ya. Tipis-tipis sekali ya ternyata yang diamankan adalah Link. Sempat berpikir, nah gini, alasannya coba alasannya. Kalau Pulung kan mapping, lu apa aja alasannya tadi Ji, ngambil Roger? Rambi Roger, gue ini bakal gampang banget numbangin Fredo Kitty, Claim, Beatrix itu satu hit. Oh, Kalau iya. misalnya diadu damage, Dia ada kalah. damage, iya pasti, Kalah. benar. Kalau gue alasannya Lancelot itu karena biar bisa mengincar ke arah belakang. Ya, Langsung, tadi. satu Langsung hit. satu hit. Sin ngebuka map. Tapi ternyata Kalau Link kenapa? Kalau Link kenapa? Boleh dikasih tahu ke kita ya? Boleh nanti. Puting mungkin untuk Zeiss atau siapapun dari analis dari EVOS Esports ya tolong tekstam ke Vigai siapa ya boleh ya dikasih tahu karena penasaran aja. Betul sekali. Tapi balik lagi sih dengan Link yang dimiliki sekarang, walaupun kita tahu tidak ada interval 15 detik yang nanti akan dimainkan dari non buff. Yes. Yang berarti ini 15 detik yang harus dimainkan sama EVOS Legends. Dari gameplay entah itu tarik ulur atau bahkan gameplay yang lebih safe, lebih mengarah ke area landing phase-nya. Di 5 menit awal berarti Versik tidak boleh tumbang sama sekali. Tadi Waduh. banyak banget yang nanya ke gua, Pak Kenapa Pulung. Pak? Bang, kenapa sih hero baru nggak dimainin Beatrix maksudnya? Kalian tolong lihatlah, brightness-nya diterangin dikit. Ini namanya apa? Kalau bukan Beatrix, Beatrix Tuta. Waduh. Itu nama saya, Batistuta. Kadang-kadang suka gemes nih sama saudara-saudara brother-brother gua yang di luar sana nih. Yuk EVOS Fam dan juga para pendukung dari Gameplay Arrow of Rising Wolf di luar sana. Langsung aja ramein di kolom komen kita. EVOS Roar ataupun Rising Wolf ya. Iya. Ramein dan ramein. Jangan lupa tancepin likes-nya juga. Kita bikin MPL Season 7 ini trending tiap minggunya teman-teman semua. Amin ya. Kita sambil menunggu bagaimana Land of Dawn untuk siap menyambut dari kedua tim ini. Beradu skill, beradu damage, dan beradu taktikal Pak ya. Dan kita bakal langsung buktikan saja di sini di Ferry Verdi Altas. Pak, Hah? ada lagi Pak nama yang disambung-sambungin masih Ferry loh. Verdi Atlas. Dadang roaming. Dadang roaming tuh now. Aduh. Ini ada salam dari Dava Akbar, salam untuk semua caster, semoga sehat selalu dan cepat nikah. Hah? Oh, wait, Ade. ngapain? Ade. Nakal banget. Ngapain? Siapa yang ngajarin bocah kecil? Astaga. Ade. Ade, Cil, yang tolong. ngajarin yang kanan apa yang kiri, Cil? Ade. Cil, yang mana? Yang kanan, yang kiri, Yang Cil? kiri yang kanan. Ade. Nah, Iya, langsung iya. sorot ini masuk kamera. Baik, Dadah dulu baik, dong, baik. dadah. Oh, udah mau mulai. Udah di ampau sepertinya dan kita akan langsung masuk ke dalam in game-nya. Nih yang jago-jago emang kukunya sepanjang semua ya, Jelly Iya. Boy, Percik, Ah. gitu-gitu. Tuh, iya adek Pulung nih memang lah deh. Gimana sih jari kita? Gue coba panjangin kuku kali ya, tapi jorok kalau gue. Kalau mereka pro player, gue Iya, dipakai buat yang lain. problem. Problem. Buat yang lain, bacotnya Ini. sembarangan. Oh ngupil, oh iya benar juga ya. Oke, coach sudah membuka headphone-nya. Tandanya kita bakal masuk langsung ke Land of Dawn. Akankah perebutan Raja Hutan kali ini dimenangkan oleh Sang Macan Putih? Ataukah Sang Serigala langsung mengamuk-mengaung tiba-tiba di sana? Rek langsung dikejar begitu aja. Masih Wah. digigitin punggungnya. Begitu banyak sabetan-sabetan dari gigi dan juga kuku Kupa yang menghujam. Dang kupa. Tangdam Kupai. Kali ini Versik memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Gila itu setupnya udah bagus Ada banget. Fredo udah di setup bersama Dan- dengan Luminaire ya. Itu bener-bener kayak langsung ke dinner rotasi gitu gak sih? Kalau misalkan lewatnya ngasal, itu bakal langsung diambil asal-asalan. Clover kali ini berhadapan langsung oleh seorang super awat. Dan posisinya dari Genflix Arrow Wolf, mereka tercutting di top minion dari EVOS Anti-Mage. Dan bahkan terlalu jauh kalau menurut gua. Dia bisa mengganggu gerakan dan Rek hampir aja terforce blood dengan satu buff flame shot dari seorang 2 kali Clay. recall. Yap, ini dia sementara Persik berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya. Pergi ke arah orange buff, ada satu Abyssal Arrow masih tidak mengenai ke arah siapapun. Untungnya tadi botol diganggu sama Anti-Mage. Jadi kerugiannya tidak terlalu di antara Genflix dan juga Aerof itu nggak terlalu ke Genflix. Kenapa? Rek 2 kali pulang. Yap. Genflix 1 kali dimundurin dari seorang botol yang sedikit terlambat mendapatkan purple buff. Ya, tapi ini kayaknya masih main-main aman dan mungkin sambil kita kasih tipis-tipis sedikit ya soal Beatrix ini. Karena biasanya banyak yang kebingungan untuk memilih senjata untuk Beatrixnya. Ya. Biasanya untuk melakukan split push itu mereka akan menyiapkan shotgun.
Oke. Kalau untuk poking clearing minion, mereka akan memainkan SMG dan juga Oke. nades-nya. Oke. Sniper biasanya untuk di mid game, kalau buat ngecek-ngecek bush. Waduh. Kayak gitu. Biar dicek ada orang atau enggak ya. Benar Tapi sekali. versi di sana menunjukkan seorang Dam Kupe yang ditumbangkan kebanggaan Clay bahkan cuma ada double kill. Tapi ternyata diamankan oleh seorang Luminaire. Rinasmi kami, versi memilih untuk mundur. Double kill didapatkan dan bahkan dua player harus hilang dari gameplay Sarawak. 3 poin diamankan oleh tim EVOS Legends. Sang macan putih berhasil menerkap serigala-serigala kecil di depan sana. Di saat Versiknya sudah level 4, disitulah marah bahaya langsung menghujam tubuh dari Genflix Aerowolf. 3 orang menghilang sekaligus tanpa balas, Pak. Iya, itu dia permasalahannya. Bahkan Battle belum mendapatkan level 4-nya. Belum ada jalan becek dari Alak to Final Blow. Dan membuat Link dari Versik berlenggang leha dengan Tempest of Blade-nya. Percaya diri tentunya untuk sekarang. Oke, bakal dipaksakan keadaan kali ini ada retribution tapi ternyata Dapat. berhasil dari seorang botol. Lele, kartu RKT berhasil ditumbangkan karena Striker belakang Final Blow. Juga berhasil menumbangkan RKT yang berhasil ditumbangkan oleh tim Genflix Aerowolf. 1 poin pertama dari tim Genflix Aerowolf. Oke, sementara itu tertinggal di bagian belakang Luminernya masih bisa mengeluarkan Blade of Dar dan selamat untuk sekarang hampir saja terkena. Oh Lele, karena seorang Luminaire nggak bisa berlihat, masih sabar, malah dibalikin Darkening dengan flickernya. Ada Versing di sana, ternyata tiba-tiba dengan satu buah Tempest of Blade with Wind Punch dan Versing terlalu offside, masih berhasil mundur. Oh my god, wah ada play mechanic from Versing, Ferdiansyah. Ini bocah macam apa? Jempol yang sangat mengerikan. Adek pulung sakti banget memang ya. Oke, tapi ternyata Botol mencoba untuk mengusir suara RKT, Van Ball di belakang sana, Super Out, Sobria ditembak dengan SMG-nya. Berhasil ditembak dengan Predator, langsung hilang dari RKT. Itu senjata udah kayak 2 tak gitu. Oke, Clover di Liatin belakang shotgun, sana, liatin damage shotgun-nya. terlalu besar. Tapi Clover langsung ada 1 buah crossbow, dia berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi ternyata Bodoh. Clover gak dapetin dari seorang Fredo Kitty. Fredo Kitty pun gak berhasil menukarnya dengan Clover. Tapi di sisi lain, Versik dia langsung nge-backup. Versik langsung melakukan rotasi. Bahkan seorang Botol yang ditekan habis-habisan oleh seorang Versik kali ini. Iya, 2-0-2 poin yang sudah didapatkan oleh Versik sampai ke jungle dari Genflix Aerowolf itu menjadi milik dari Versik. Iya, bahkan kalau misalkan melihat kayak gini Pak Pulungnya, battle-nya jadi nggak bebas. Iya Pak, battle-nya terkunci walaupun dia punya mobilitas yang tinggi itu. Bukan hanya itu aja. Purple-nya habis. Para pemain dari tim EVOS Legends kayaknya bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Botol. Botol udah punya 1 bar retribution. Kayaknya Botol harus ngelakuin purple buff kalau dia punya retri doang sih. Kalau enggak dia nggak bisa sih. Ya itu terlalu waste nggak sih? Iya. Takutnya bisa ada chance untuk kecuri juga, tapi Clover, why? Oh my god, Oh, Clover. dua hero di Pick off bawah. dari bottom lane. RKT di depan sana, ingat udah punya knockout strike. RKT mengganggu pergerakan dari purple buff yang membuat Versik bebas banget di arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan fight. Bahkan Clay dan Dinasti Versik. di arah mid lane cuma clear minion saja. Tempest of Blade ke arah belakang menuju ke arah seorang Fredo Cutie. Dan Luminaire mencoba untuk membantu pergerakan. Super Awat di sana. Gak boleh pulang tapi ternyata berhasil ditinggalkan. Karena Tempest of Blade Versik berhasil tumbangin. 1 kali gocekan. Digocek. Wind Force-nya. Dan bahkan masih bisa hidup dari seorang Versik. Sugar Magic Glider kali ini bisa menjadi salah satu head-to-head dari Sugar Albert Glider. Bocah ajaib, benar-benar bayi macan. Memberikan permainan yang sangat-sangat baik sekali, namun di bagian bawah mereka tadi udah berhasil untuk mendapatkan one-one. Ini adalah hal yang sangat baik didapatkan oleh Genflix Aerowolf. Sementara di bagian atas, pertempuran antara Rinasmi dan juga Anti-Match mungkin tiada habisnya. Sama-sama memiliki regen SP yang sangat tinggi. Kok tiba-tiba aku kayak kepikiran kalau seandainya ada fun match dan 1v1-nya Link, Albert sama Versik ya? Waduh. Oke, kita tunggu untuk MPL. Terima kasih. Dan itemnya silakan, Profesor. Wah, kok jadi begitu kata-katanya. Tapi untuk team fight ya, ini nah Luminaire sih. Luminaire kalau misalkan udah punya NOD, yang kelar adalah Rinasminya. Iya Pak. Rinasmi bakal kemakan habis-habisan. Dan Clover, dia 1 kali shotgun. Dipaksa begitu saja, tapi ternyata dia tahu weakness point-nya bakal hilang. Dan ternyata Dipaksa, Clover pecah. berhasil ditumbangkan begitu saja. Terlalu lagi. pirai. Apis. Dengan birahi yang tinggi, membuat dia berhasil ditumbangkan begitu saja dengan mudah di arah bottom lane. Iya, karena seperti tadi nggak ada talent lain lagi. Kalau dia balik arah, udah ada Benedetta yang menanti Tapi masih gitu. bisa, karena Benedetta-nya bukan execute kalau menurut gua. Tapi kali ini RKT, coba untuk memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legend, udah bakal coba regroup kembali, tapi ternyata tidak.
Persik malah memilih untuk jalan-jalan. Iya, Versixnya mau riding dulu lewat satu dinding ke dinding yang berbeda. Sementara itu di bagian tengah Luminar dengan Lunox masih Mau dia santai. datang-datang dapat gold buff dong. Iya, heran. Maksud lo riding Sunmori Persiknya? Iya, tapi lewat dinding, Pak. Jalan-jalan di Lane of Dawn ya. Iya, Pak. Tapi ini nih, ini yang paling mengesalkan dari Uranus anti-match. Lihat bagaimana cara dia melakukan cutting minion dan bahkan mengganggu area jungle-nya. Buset, dimasukin ke dalam begitu dari satu buah final blow. Berasa juga untuk seorang anti-match. Rinasmi bakal mengganggu pergerakan. Tidak ada Tempest of Death di arah bottom lane. Super awat kayaknya agak sedikit struggle. Berbanding terbalik dengan game yang kemarin, Super awat bener-bener kewalahan. Meanwhile, anti-match kalau dipaksa satu buah karote dan juga soliter masih coba untuk diganggu pergerakannya. Anti-match pun sendiri masih bertahan dengan soft skill yang diterima dia. Lagi-lagi kemungkinan besar dia akan menjadi sandbag dari tim EVOS Legends. Iya sudah pasti nih Pak, dia bakal jadi sandbag-nya. Lihat dari tadi cuma muter-muter doang. Enchanted Talisman sekarang menjadi milik Rinasmi. Ada cooldown di sana, ada regen mana di sana. Pastinya late game makin akan pede sekali untuk penggunaan Blood O-nya. Oke, kali ini kita bakal tanya Profesor. Bakal coba dihajar Fredo Kitty, tapi ternyata dapat sana tergigit Persiknya. Dapat Soblet untuk defensif, hampir saja dia bisa tumbang. Tapi dia sadar tidak ada purple buff dari seorang Persik. Iya, Clay hanya memantengin dari jauh tapi ternyata Vitoronya pergi ke arah yang berbeda. Udah ada satu Electro Final Blow tapi Rek perlahan tapi pasti udah mulai mendekat. Akankah dia masuk ke bagian dalam? Turtle-nya berhasil diambil oleh Battle. Selamat sudah untuk kali ini tapi anti-match. Dia mundur ke bagian bawah tapi Rek dan juga Persik ada di bagian tengah. Tapi Anti-match ternyata anti-match-nya berhasil dihilangkan begitu saja. Oh my god, seorang anti-match yang kuat dan tinggi ternyata masih belum kuat menahan damage yang diterima oleh dia di arah bottom lane. Meanwhile di arah top lane, Persik bakal coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Clover. Clover pun kayaknya bakal dikasih space dengan baik dan RKT. Untuk kali ini RKT gak bermain dan Luminar dari belakang sana. Orang benar coba ditahan, RKT bakal ditumbangin. Dan berhasil ditumbangin satu, Luminar masih punya flicker. Rinasmi gak bolehin dia pergi. Karena dia tahu udah gak ada orang berlihat double kill. Diamankan oleh seorang Rinasmi. Sang serigala berkumis kali ini benar-benar bermain dengan luar biasa. Wow. Dominance sekarang Dominance Ice bahkan. Iya Pak, ini langsung aja one strike push sepertinya untuk bisa mendapatkan Kariner turret-nya. Mulai masuk ke bagian bawah, sedikit lagi SP tersisa. Apakah Anti-Match bisa bertahan? Dapetin dua kali ini. Bahkan ada Persik, Clay gak boleh pulang. Maunya digoyang, di swap test dan killing spree. 4 player hilang dari Gaming Sarov. Ini bisa menjadi bencana untuk sang serigala. Wow, keunggulan sementara langsung dibalaskan dan dijawab oleh EVOS Legends. Kita balikin keadaannya. Karena tadi Persiknya bebas banget. Persiknya bebas, gak ada yang ngelawan. Karena semua damage short skill sudah dikeluarkan begitu saja. Ini kita bakal lihat sedikit replaynya Profesor ya tuh. Ya, nah, Persiknya tunggu dulu. Dateng ya kan, terus dia tiba-tiba bener-bener bebas di belakang dan Clovernya juga gak ada yang bisa nyentuh. Walaupun udah ada satu buah dominance ice, tapi balik lagi. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Clover, dia punya attack speed yang tinggi dan dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi kalau misalkan crossbow of tongue-nya nyala, tetap aja bakal menyusahkan. Luar biasa Satu combo Wali itu satu ya. lagi Apa itu, Pak? permasalahannya, gak ada yang tebel dari tim Genflix. Iya. Gak ada yang tebel sama sekali. Aduh. Gak ada yang tebel, bahkan Popolan Kupas sekalipun dia jadi support tidak setebel itu. Bahkan Persik respect dengan Win of Nature-nya. Yap, Watt juga udah Watt juga langsung sama. menggunakan Win of Nether-nya. Immobilize terjadi, Persik bisa bertahan, masih bisa lompat ke dinding. Tempat di mana yang lain tidak bisa menggapainya. Sementara untuk Persik di bagian belakang, siapkah dia untuk langsung mencolok arah Rinasmi? Itu dia connect. punggungnya, Keluar. langsung dicolok begitu Tapi aja. tadi Persik pinter banget, dia nggak langsung menuju ke arah seorang Rinasmi. Dia cari health dulu, Iya, dia Pak. cari HP dulu. Benar. Dan berhasil dapat darah, dia baru balik langsung ke Rinasmi. Tapi Clay lagi-lagi menggaruk RKT. Akhir RKT sedikit kesal, Bang Otat kali ini pengen coba ketuk seorang Clay-nya. Gak peduli apapun terjadi, dan Clay-nya yang malah lebih memilih untuk mundur. Iya, kalau sampai tadi Lele itu kena berakhir di atas piring bersama timun dia itu Pak. Ya, Iya bisa aja. Benar, sama satu buah ini ya. Sawi, Kol goreng. kalau bisa request lah ya. Ya, oke, tapi Clover bersama dengan para kawanan dari sang macan putih coba untuk mendapatkan walk yang pertama. Persik bakal coba datang, tapi Lele dari Clay berhasil dikenain begitu saja. Masih ada sebuah trap, masih bisa diterima damage-nya, ditahan begitu saja, dan Retribution bakal diamanin dengan cukup mudah. Iya, seperti itu. Lordnya berhasil didapatkan oleh EVOS Legend. Dari gameplay walaupun harus pulang. Nah, ini dia itemnya, Prof. Berserker. Oh, ini udah komplit banget sih. Kalaupun emang Persik butuh cooldown reduction, dia tinggal jadiin satu Magic Shoes. Tapi menurut aku dia butuh Queen Swings.
dia harus respect juga sama damage dari Rinasmi. Apalagi sesaat lagi Rinasmi bisa saja mengamankan Winter Truncheon. Dia udah punya Queen One, dia udah punya 1 buah Clock of Destiny yang berarti damage-nya bakal multiple lagi. Dan dia pakai Queen One yang bisa dibilang bakal coba ditempel abis ya. Kalau misalnya dari Versik ataupun Luminaire dan Clover gak punya apa-apa. Karena kalau Rinasmi yang ngebuka, ini bakal wasting banget. Rinasmi adalah salah satu dealer damage yang cukup besar. Iya, Pak. Yang bisa mereka andalkan untuk saat ini, sementara. Oke, ini dia purple buff-nya akan menjadi milik dari Luminaire, enak banget. Akan ada cooldown di sana, sementara Clover kita lihat attack speed-nya sudah kenceng banget. Versik di bagian bawah menghilangkan 1 turret lagi. Grenade dikeluarkan begitu saja di arah top lane. Sudah ada baku hantam menuju ke arah ini, besar turret dari pemain tim Evil Legends. Final ball dikeluarkan, Meanwhile Versi mencoba dapatkan seorang Clay. Tapi ternyata masih berhasil kabur dan berhasil menyelamatkan dirinya di arah bottom lane. Wow, masih bisa kabur dengan jarak dan juga SP dikit banget di bagian tengah. Ini dia Bestarnya udah mulai dihabok-habok. Reknya menampol ke bagian depan, tapi Luminaire masih bisa kabur. Anti-Master tinggal sendirian. Selamatkah dia? Coba kita lihat sesaat lagi dan masih bisa Masih selamat. Karena kali ini bisa tarik dari bottom lane, bahkan nanti Master tergigit begitu saja oleh seorang Fredo Kitu dan gak ada yang berani sama sekali mendekat. Karena mendekat ke arah anti-match itu tandanya menyalakan tanda bahaya untuk EVOS Legends. NOD diambil oleh Clay, Profesor. Ya ini kalau misalkan aku boleh jujur, Rinasmi juga sebenarnya butuh banget NOD-nya sih. Karena kalau misalkan dia mau 1v1 sama anti-match, mau tidak mau dia harus meng-life drain dari Regen HP yang dimiliki sama anti-match. Lihat bagaimana anti-match memporak-porandakan ini depannya. Segala skill yang keluar dari Genfix Arrowwolf itu kayak cuma ngambil HP-nya berapa persen. Dan bukan hanya itu doang, kalau gue lihat dari tim Genflex Arrowwolf, mereka bertahan dengan cukup luar biasa. Dan bahkan dengan 10 poin yang didapatkan dari kedua belah tim ini, tandanya Genflex, sang serigala nggak mau tunduk begitu aja dari sang macan putih. Iya, di dalam hutan yang sama pastinya ada area-area yang sudah terbaik, tapi mereka... RKT di depan sana, Clay lagi-lagi tertusuk. Baru dengan Deviant Sword-nya, Watt yang coba diganggu pergerakannya, tapi ternyata ada 1 buah Queen Swings yang nyala dari seorang Versik. Gak ada Queen Swing untuk 1 menit ke depan. Fredo Kitty Sekaratul Maut dibalikan keadaannya. Clover Sekaratul dan paket Tempest Stop dikeluarkan untuk defensive seorang Versik. Wow, reknya di bagian belakang masih bisa menahan sedikit, tapi anti-match kembali menjadi sandbag, mendorong mundur pemain-pemain dari Genflix. Arrowwolf balik lagi pasif permainan. Mirip link gua lihat-lihat. Wow. Kenapa tiba-tiba jadi sumringah kalian berdua? Ada Wow. apa? Saya kan cuma kata-kata kecil dong. Sering. Waduh. Mau ditusuk pakai Rahang antum mau dibikin tremor apa gimana Ya, ya? mohon maaf. Iya. Maksudnya Kalau ngomong suka ngasal. Tarik lagi ucapan itu tolong kalau ya. misalnya gua kabur tuh cepet gua Versik. Oh kalau kabur. Sampai pakai ultimate gitu ya. Iya, Pas kabur. nyerang bingung. Bisa kabur gak bisa menyerang. Kalau link saya gitu, link saya defensif doang ya. Cukup untuk nge-trigger ulti saja, tapi ada top lane sana. Ada Lele dan catat. Didapatkan begitu saja bermain dari tim EVOS saja, dan masih ada crossbow yang keluar dari seorang Clover. Clovernya berhasil tumbang oleh Rinasmi. Odo 2, sang macan putih udah hilang. Tapi dari Fredo Kitty masih coba dipasarkan. Dari KT buying time masih terlalu kuat. Masih boleh juga rebelakang, tapi Luminaire membalikkan keadaannya super rawat. Hampir saya ditumbangi, tapi masih bisa bertahan. Order Brilliance sudah gak ada lagi. Luminaire pun harus tumbang. 3 macan putih diterkam serigala, dicabik-cabik dari top lane. Wow, masuk ke dalam wilayah pertahanan Genflix Arrowwolf. Ini dia macan putih di dalam sebuah hutan, langsung ditangkap, langsung dikeroyok. Tapi timingnya Pak, awatnya masih bisa survive. Sementara ketika udah ada Order Billions, tapi ternyata damage dari Rinasmi udah masuk duluan. Oke, tapi anti-match di sana mencoba untuk buying time. Shotgun. Buka begitu saja, shotgun dibuka. Sakit Ada banget Lele dari cepat seorang itu. anti-match. Bakal sakit banget, tapi RKT menuju ke arah Snout Strike di belakang sana dengan Final Blow External sakit, dan ternyata Rex tumbang. Masih ada 1 buah retribusi dari seorang botol, dan ternyata diamanin tanpa basa-basi dari EVOS Legends. Kehilangan Lordnya, yang bahkan bisa kita bilang Lordnya sudah bisa diamankan. Lordnya bisa dia secure dengan aman, tapi karena 1 Lele di arah top lane. Siapa yang suka makan Lele di sini? Tolong langsung angkat tangan, tadi itu momennya pas banget Pak. Tempest Oblet pas mendarat, Lele Pak. Pas landing yang jadi juru parkir dari pesawatnya itu Lele. Tapi melihat Rinasmi juga sebenarnya jadi baitnya sebenarnya dari awal. Rinasmi sengaja narik ulur, dia tahu dia punya Winter. Walaupun dia ditargetin dengan crossbow of tank, tapi it's okay. Dia nyala bloodout-nya. Jadi dia dapat spell fame yang dia butuhkan, dan kali ini udah ada Holy Crystal serta 1 buah potion. Magical potion yang ini nantinya 1 kali salam tempel dari Floating Blood bisa bye-bye juga. Antara Versik atau Clovernya yang harus lebih berhati-hati. Clover sih, Clover. Versik tuh masih bisa goyang kiri kanan, Masih bisa jiggle. Versik pengen ngelakuin cutting minion.
Versik mencoba untuk melakukan satu Versik. backstep kah dari tim EVOS Legends? Yap, ini Mid-nya dia. kayaknya dipotong. Iya, minta dipotong. Persik. Weh, iya, Iya. satu wave di area mid udah langsung dipotong, di bagian bawah sepertinya masih terlepas begitu aja. Tapi di atas sana, apa yang akan terjadi sesaat lagi? Oke, di arah bottom lane, inhibitor turret bakal coba dikeket begitu saja, tapi ada Lele, Order Breeders bahasa digunakan, tapi langsung menuju ke arah belakang dari Dam Kupa. Flame shot gak berhasil mengenai seorang Luminar dan gak tumbangin. Dia kena, tapi gak tumbangin. Tapi versi dapat soblet ke arah belakang, akan udah coba dapat dijemput, tapi ada satu buah Deviant Sword, ditempel oleh Nasmi dan bahkan dengan satu buah flicker memaksa keadaan. Sang macan putih, bayi macan ditumbangin untuk kedua kalinya. Yoi, tapi Anti-Max mau mendapatkan sebuah gangguan. Mereka masih bisa mempertahankan. Masih ada satu inner turret di bagian tengah, tapi di bagian atas udah menghilang, di bagian bawah pun langsung diharus begitu aja. Sedikit lagi, beberapa player dari Genflix bisa merangsek masuk ke dalam area pertahanan. Sang serigala kali ini bakal coba melanglang dan langsung ke arah belakang dilihatin kesedot ada seorang Clover. Crossbow yang belum dikeluarkan, tapi Winter Nature udah keluar. Winter terancam menuju ke arah seorang botol. Botol menerima semua damage-nya, tapi Salena masih ada banget salah Simake. Dan ini bencana untuk EVOS Legends. Ini bencana. Mereka kehilangan 2 playernya. Bahkan 5 player dari tim Genflix Arrow masih bertahan di depan sana. Tergigit Luminernya. Ada seorang Dam Kupa, gak berhasil ditumbangin. Tapi dengan satu buah trap langsung hilang tergigit begitu saja. Wow, bahkan Immortal Immortal belum pecah loh. Satu hit terakhir ini dia. Rinasmi sustain banget dia sendirian di bagian depan. Gila, Genflix Arrow memang kehilangan 2 inhibitor turret. Tapi EVOS Legends kehilangan 3 inhibitor turret. Ini benar-benar pertukaran yang sangat tidak adil bagi teman-teman dari EVOS Legends. Mereka harus benar-benar mempertahankan high ground terlebih dahulu. Jangan sampai mereka mungkin kayak sedikit terpick off satu persatu kayak tadi. Kena lele, dan itu yang malah jadi ancaman terbesar bagi EVOS Legends. Dan ternyata di hutan Land of Dawn hari ini, sang serigala melonglong di game yang pertama. Memperebutkan bukit tertinggi di dalam sebuah hutan untuk bisa menggaungkan namanya. Yes, tapi sang macan putih masih bertahan dan ini dia. Head to head antara jungler di posisi yang kedua dan juga di posisi yang ketujuh. Benar sekali, tapi jangan lupakan juga bahwa untuk dari kill participation, seperti yang sudah kita lihat di sini, berbeda 2% saja yang membuktikan bahwa Battle lebih sering join team fight besar. Timbang Versik yang memang mendapatkan poin-poin kill, bahkan bisa melakukan solo kill. Alright, bukan hanya begitu saja, para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh sendiri-sendiri. Kali ini tergigit dari Pak Witonya, memilih untuk mundur dari RKT Fredo GT, bahkan coba untuk menggigit dengan tahap kupanya. Dibagian kembali, kiu! Iya, ada abang. Langsung balik lagi ke pelukan Popol. Versik bakal coba mundur terlebih dahulu, dipaksakan keadaan dari purple buff-nya. Ingat, Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Benedetta tanpa blue buff, Bagaikan dia tanpa aku. masih bisa. Sama yang sekarang Masih ada dia. masih ada di sana. Kita tunggu, ku tunggu jodohmu. Ku tunggu jodohku, ku tunggu Hah? singlemu maksudnya. Kan ada lagunya kalau lagu ku tunggu jandamu. Iya, Ini ku tunggu singlemu. benar Bapak. Ya, ini Anti-Max di bagian tengah juga harus menghadapi Rinasmi. Capek banget lihat ya, darah Tuh, Rinasmi tuh, nggak tuh, berkurang-kurang loh. Itu Malah yang aku Anoranusnya bilang habis. kayak Rinasmi bisa aja bikin Necklace of Durance. Biar apa? Biar 1v1 sama anti-match-nya lebih mantap lagi. Yoi. Objektifnya bukan Diambil. anti-match. Bukan. Tapi objektifnya bukan anti-match. Bukan. Objektifnya Clover dan juga Versik. Itu Tapi tuh cuma bahkan Versik di kiting. sana sakaratul maut. Lihat, hampir awas. saja bisa ditumbangin. Luminar di depan seorang diri, tidak ada yang mengcover sama sekali, mencoba dijemput Wah. oleh seorang Clover. RKT pun masih di sana, tapi Clay sadar diri. Dia kalau maksa ke arah seorang Luminar, yang ada bakal menjadi petaka. Wow, ini mendadak dari EVOS Legend pun mereka bisa langsung membuat sebuah Iya perimeter. Ada satu habis Aurora tadi langsung connect ke bagian depan. Namun Versik namun kali ini bisa mendapatkan rewardnya. RKT-nya lihat 40 kena konstrak dikeluarkan. Rinasmi-nya bakal coba untuk mengisap menuju ke arah belakang Versik dan lihat langsung ada satu tempat bersama dengan retribution yang baik dari seorang Versik save the day. Versik berhasil mendapatkan satu buah lotnya, bahkan teammate hampir tertinggal mengorbankan jiwa dan raga dari seorang Bang Tato. Ini kita lihat muka serat tatoan, tapi hatinya tulus untuk para kawan-kawannya. Ya ampun, Immobilize. Anti-Max kali dia tertangkap dari gameplay Kairlawon. Menyisakan 3 player aja dan Oh juga no. ada satu Oh Lord. no, Lord oh no, muncul, Lord muncul. Lord muncul Satu, kali ini. dua, Dan lihat, tiga. masih coba digigit begitu saja. Gak
bisa kembali keadaan dan Lumi dan hampir saja ditumbang oleh seorang botol. Masih selamat dengan Order Brilliant. Lebih sabar dengan Final Blow. Kira belakang dari Versik juga nggak memaksakan keadaan. Rinasmi menggocek seorang Clover. Bahkan shutdown didapatkan sang bayi macan nggak mau ngelepasin bayi serigala begitu saja. Wow, mendadak dari sebuah dinding. Dia lompat, dia patahkan, dia putuskan sayap yang dimiliki oleh Elis. Tapi bukan hanya itu Pak Pulu. Kali ini sama-sama dua yang ditumbangin. Tapi posisi lebih diuntungkan dari tim EVOS Legends karena mereka bersama dengan Bapak Lordi yang terhormat. Benar sekali, sementara Clay tertinggal sendirian. Akankah dia bisa bertahan? Ini dia aja, tapi Versik sedikit lagi SP Trisal. Walaupun dia punya Immortal, tapi setidaknya lihat energinya. Cepet banget habis. Dan dia butuh jungle, dia butuh minion, dia butuh darah. Super Al Supriyadi mencoba untuk menahan satu buah Lord yang terhormat. Tapi ternyata sebelum Lordnya mengamuk di arah mid lane sudah ditumbangkan begitu saja. Tergigit dari seorang Clover. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Wow. Shutdown didapatkan seorang Luminer. Tapi ternyata sana ada pada blocker Luminer juga harus ditukarkan. RKT darahnya benar-benar langsung terhisap. Langsung habis begitu aja lewat Alecto Final Blow tadinya. Alecto Final Blow atau jalan becek yang memberikan efek slow yang sangat mematikan ditambah dengan damage deal-nya cukup tinggi. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Battle sebagai jungler tentu akan membuat ke arah damage dealer. Sementara damage deal tertinggi jatuh kepada Clay dengan 103.000. Yang ini artinya bisa jadi untuk beberapa menit ke depan jangan sampai terkena trap dari Selena karena impactnya sangat tinggi. Untuk Lord, ya kita bisa akui bahwa Retribution ini bukan kaleng-kaleng. Di mana momentum yang tepat ketika lagi Tempest of Blade dan damage deal-nya cukup. Bahkan kalkulasinya tidak miss sama sekali dari seorang Versik. Makin penasaran. El Clasico leg kedua. Adu Retribution. Adu Link. Tuh ya, tolong kreatif ya. Itu mungkin bisa jadi highlight ya. Ajang adu Retribution. Iya. Siapakah yang retrinya Retri Warkup? Ada Battle of Retri. The Battle of Retribution. Buset dah. Gila dua-duanya tangannya strut kayak gitu banget. Jago banget ya seperti Aaron 40. Gara bottom lane. Sorry bro, Apa itu? auto click. Didiemin aja. Keluar sendiri. Oh, pasif. Pasif Pasif retrinya. Versik sama Albert maksudnya. Iya. Tapi kali ini ultimate. Bakal coba untuk membaik tapi Canggih itu dah. saja. RKT sampai bikin Malefic Malefic Roar. Roar. Wow. Malefic Roar untuk seorang tanker Profesor. Apa yang terjadi? Ini kayaknya untuk menumbangkan atau bahkan nantinya bakal melakukan push ke arah base-nya langsung. Atau bahkan jangan-jangan mereka ingin meluncurkan plan B. Plan B adalah tabrak turret gaming. Tabrak turret Tapi gaming. kalau Benar. gua nggak setuju. Kenapa? Karena Beatrix dan juga satu buah Benedetta Yap. yang bakal bisa clear minion ataupun memberikan damage burst yang banyak ketika dari tim EVOS Legends Macan Putih berdekatan. Waduh, ini lagi nih mode SMG-nya nih. Abrepepepet. Belum tentu kemarin, oh ini SMG kalau ini. Kalau Iya. jalannya begini tuh. Tuh. Kita lihat dari jalannya aja. Jalannya Iya, beda-beda. Jalannya beda-beda soalnya. Kalau ngeliat dari barnya kemarin tergocek. Shotgun Iya, shotgunnya soalnya bar 5. barnya 5. Terus juga kalau misalkan ini dari item ya, aku boleh jujur sih bakal penasaran banget sama, oh enggak. Nggak diganti ya berarti ya. Siapa? Dinasmi nggak ganti sama sekali itemnya. Rinasmi nggak berganti sama Nggak berganti sekali sama itemnya. sekali. Karena dia pengen memantapkan dan mementaskan diri menuju ke arah seorang Clover dan juga Versik. Tergigit begitu saja dan seorang Luminer bakal coba mundur terlebih dahulu. Mencari buying time karena Lord yang terhormat sudah hadir kembali di Land of Down. Ini hati-hati sama Luminer sih, dia megang Winter dan dia duitnya nggak diapa-apain. Jangan dia mau bikin Immortal. Immortal, tapi Jadi pas ternyata... habis Winter dia tumbang, sebelum dia tumbang dia bakal Immortal. Oh, tapi ada satu lagi Profesor kami yang terhormat. Kali ini Purple Buff-nya diamanin. Anti-Max terkena dengan Immobiles. Masih ada Purify yang ditahan. Nggak panik. Beda banget cara mainnya dengan kita para publik. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends di top Lord lane lagi. sana mencoba untuk mendapatkan satu Bapak Lord yang terhormat. Rinasmi kayaknya nggak bakal bisa masuk. Oh, Rinasmi nggak. kalau masuk ini bakal bisa menjadi bencana. Kelele sudah dibuka begitu saja. Ada Clover di belakang sana. Berdua Kitty hati-hati satu weakness point lagi membuka seorang Clover dan bakal bisa membuat Clover terbang. Yoi, sementara Linknya menunggu sedikit lagi, tapi harus ke reset. Sekarang itu. Sayang banget. Sementara Clay-nya pun Clay? langsung menghilang. Ini dia pertarungnya akan pecah sesaat Ternyata lagi. itu adalah baiting yang membuat 1 poin atas tim Genfix Sarawak. Bahkan Fredo Kitty kehilangan immortality-nya. Rinasmi di depan sana seorang diri. Ada Winter Truncheon. Tapi ternyata Rinasmi Sakaratul Maut dibalikin keadaannya. Oh my god. Wah, ada play from Rinasmi tapi sayang sekali. Dia hampir saja bisa menumbangkan dan masih bisa selamat dari seorang Versik. Itu dia versi masih selamat, tapi Clovernya di bagian tengah. Anti-Mage akan dikejar habis-habisan. Sedikit lagi Wattnya di bagian belakang sangat bernafsu untuk bisa memberikan damage tambahan. Versik bisakah engkau
mau melindungi base ini. Ini bisa menjadi bencana, tapi RKT sudah kembali hadir ke Lane of Dawn. Fredo Kitty bisa-bisanya recall di tengah sana. Bersama dengan Watt dan juga Rinasmi yang bakal meng-cutting minion dari EVOS Legends. Oh my god, tepuk tangan dulu untuk permainan yang luar biasa hari ini. Luar biasa, perebutan Raja Hutan benar-benar dari Sang Macan Putih nggak mau ngelepasin begitu saja. Bahkan Serigala yang tiba-tiba datang ke hutan mencobak-cabik para EVOS Legends. Mencobak-cabik, mengobrak-abrik rumah tangga dari kedua belah tim tentunya. Karena dari bagian jungle-nya lagi akan selalu dirusuhin. Bahkan untuk Lord kali ini mungkin akan ada pertukaran, tapi kita belum melihat pergerakan dari Versiknya. Oke, tapi Rinasmi Offensive sudah hadir. 2 kali membuat EVOS Legends kelimpungan. Langsung ada final blow dengan Retribution. Siapa yang mengamankannya? Kita lihat Retribution-nya diamankan oleh Genflix Aerowolf. Retribution yang bagus diamankan oleh seorang botol dan versi kali ini tertinggal. Satu Lord. Kenapa tadi aku bilang Genflix Aerowolf? Karena tadi Lordnya 1-2 dan sekarang menjadi 2-2. Yes, benar banget. Aku juga nggak lihat dari situ, aku nunggu yang atas. Iya. Karena tidak ada tulisan Tenang. Lord has been slain. Tenang, tidak ada kecantikan dia yang mengganggu aku hari ini. Oke, kemarin kita terganggu kecantikan. Terganggu kita. Iya, tenang. Kemarin salah lihat. Kemarin selalu lihat soalnya Pak. Bukan flame shot. Sekarang terlihat nih. Tenang, ini profesorku matanya dibengkek. Udah pasti kelihatan semua begini. Sakit Pak. Tapi botol, bakal coba one by one situation. Sang bayi serigala akan melawan seorang bayi macan. Bakal coba tergigit begitu saja, tapi ternyata Deviant Sword ke arah belakang. 40. Lihat, ini udah ada satu buah. Bapak Lord dan Terhormat sudah mulai masuk ke arah ini. Bisa dari para pemain dari tim EVOS Legends. Meanwhile ada Clyde di depan sana. Ada Luminous seketul mal. Ada Luminous sudah harus dikeluarkan. Rinasmi belum masuk, tapi lihat di sini satu hilang. Clover sudah hilang. Gak ada yang bisa meng-cover. Vertikis kami, tapi damage terlalu besar. Gak bisa dilawan. Serigala udah mulai masuk. Tergigit begitu saja. Ini bencana. EVOS Legends, Sang Macan Putih tercabik-cabik di game yang pertama. Ada yang lihat gak?